Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Practice 4.1, page 124. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3 dan 4. Kita diminta untuk menuliskan koefisien dari tiap terms berikut. Kalau dalam bahasa Indonesia, terms ini dalam bentuk aljabar disebut suku aljabar ya. Tapi sebelum kita ngebahas soal nomor 3 dan 4, nanti saya akan mari kita sama-sama ngelihat nih bentuk aljabar itu kalau dalam bahasa matematika bahasa Indonesia itu seperti apa sih gitu kan. Bagian-bagiannya apa aja. Oke, sebelum kita bahas soal nomor 3 dan 4, kita harus tahu dulu nih bahwa bentuk aljabar dalam bahasa Indonesia itu adalah bentuk matematika yang melibatkan simbol atau huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contoh misalkan kayak tadi ya, X numbers of monkeys in the zoo, X kilograms of fruit that someone buy, dan sebagainya gitu kan. Nah, unsur-unsur aljabar itu ada yang namanya disebut variabel atau bahasa Indonesianya peubah. Simbol yang mewakili suatu bilangan dituliskan dengan huruf kecil. Kayak contoh tadi yang X, N, M, Y, Q dan sebagainya. Nah, koefisien itu bilangan yang menyertai variabel. Misalkan kita punya ada 2x, 3x. Nah, 2 dan 3 itu sebagai variabel. Gitu. Jadi kalau misalkan 2x of monkey, misalkan x-nya adalah 2, berarti koefisiennya adalah 2. 2 kali 2. Wah, kalau jumlahnya berapa jadi kalau 2x? Berarti dia 2 kali 2 monkeys. Itu koefisien. Jadi bilangan yang menyertai variabel. Lalu kita punya konstanta. Konstanta itu adalah angka konstan atau tetap atau bilangan yang tidak disertai variabel. Misalkan kalau kita bicara aljabar itu misalkan 2x ditambah 3. Si 2x itu disebut x-nya koefisien, x-nya variabel, koefisiennya 2 dan ditambah 3 tadi plus 3-nya itu adalah sebagai konstanta. Nah, kalau dalam bahasa Inggris nanti kita mengenal lagi namanya terms. Kalau bahasa Indonesianya suku. Nanti ada suku sejenis atau like terms sama suku tidak sejenis, unlike terms. Suku sejenis itu apa? Misalkan contohnya kita punya 2x ditambah 3x, total kan 5x kan. Nah, dia bisa ditambahkan tuh, variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Tapi bisa nggak kayak 2x ditambah x kuadrat? Nggak bisa, karena x kuadrat dengan x itu dia pangkatnya nggak sama. Jadi dia disebut sebagai unlike terms atau suku tidak sejenis, yaitu variabel yang pangkat dan variabelnya berbeda. Nah, itu nanti kita akan banyak bahas ini nih. Jangan sampai kalian nanti bingung kalau misalkan pakai buku bahasa Indonesia, saya belajar pakai buku bahasa Inggris, nanti ada soal yang bahasa Indonesia bingung kalian menjawabnya kayak gimana gitu. Jadi ingat ya, ada variabel, ada koefisien, ini sama bahasa Inggrisnya variabel juga. Koefisien juga sama bahasa Inggrisnya. Lalu kita punya konstanta, constants kalau di bahasa Inggris. Lalu suku itu terms. Ada like terms atau suku sejenis dan unlike terms suku tidak sejenis. Nah, sekarang kita sudah belajar ini, mari kita bahas soal nomor 2 dan 3, soal nomor 3 dan 4 dari latihan chapter 4.1 halaman 124 gitu. Oke, sekarang kita sudah tahu tentang koefisien dan terms dan konstan dan sebagainya. Maka sekarang kita kerja nomor 3 ya. Nomor 3, write the coefficient of each of the following terms. Oke, koefisiennya berapa gitu. Ini yang A minus 7K. Minus 7K. Koefisien itu dia bisa integers, bisa pecahan, dia bisa desimal gitu kan. Variables itu adalah huruf yang mewakili kuantiti yang tidak diketahui. Jadi kalau misalkan minus 7K, berarti K-nya itu sebagai variabel, minus 7-nya sebagai koefisien. Berarti ini K-nya adalah variabel, lalu minus 7-nya sebagai koefisien. Inilah koefisiennya. Jadi koefisiennya adalah minus 7 gitu. Yang B 4/5M, ini variabel, ini koefisien. Jadi koefisien 4/5. Angka yang mengikuti variabel. Lalu yang C 20H, berarti koefisiennya adalah 20. Yang D
P itu berapa sih? P itu sama dengan 1 kali P. Maka koefisiennya adalah 1. Itu yang E, Y/12, ya kan? Y sebagai variabel berarti koefisiennya adalah 1/12. Yang F, minus 3n/10, n sebagai variabel, jadi koefisiennya adalah minus 3/10. Gitu. Gampang ya, masih gampang. Ini masih gampang banget, insya Allah kalian semua bisa. Jadi nomor 3 mudah ya. Gitu. Kita next ke soal nomor 4. In the term 2GHK over 3, state the coefficient of yang A, G, H, K, GH, GK, GHK. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita diminta untuk menentukan koefisiennya jika variabelnya adalah G. Ini kalau G sebagai variabel berarti sisanya itu sebagai koefisiennya. Lalu kalau misalkan H-nya sebagai variabel, sisanya koefisiennya apa ya? Sisanya gitu, dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita punya 2 G H K per 3 ya kan. Lalu A diminta kalau G-nya itu sebagai koefisien, variabelnya berapa? Nah, 2GHK itu kalau kita bedah itu kan 2 kali H 2 kali K per 3 dari koefisien G. Maka di soal nomor A ini ya, yang sebagai koefisiennya adalah G sebagai variabel, berarti koefisiennya adalah 2HK per 3. Sama aja kayak gini loh. Misalkan ada contoh 2B. Koefisiennya berapa? Koefisiennya 2. Variabel berapa? B. Nah, sekarang variabelnya itu hanya G. Berarti sisanya adalah 2HK per 3. Gitu. Maksud dari soalnya seperti itu. Lalu yang B, dia ingin H itu sebagai variabel, berarti tinggal kita keluarkan 2 kali G kali K per 3 dari variabel H. Maka koefisiennya adalah 2G K per 3. Yang C sama, berarti 2 kali G kali H per 3 dari K. Maka variabelnya adalah 2GH per 3. Lalu yang D, GH berarti 2 kali K per 3 dari GH. Maka variabelnya adalah 2K per 3. Yang E, GK berarti sisa 2 kali H per 3 dari GK. Hasilnya adalah 2H per 3. Lalu yang F di sini aja yang nggak muat ya, ke bawah ya. F, GHK 2 per 3 dari GHK. Maka variabelnya adalah 2 per 3. Gitu cara mengerjakan soal nomor 4. Clear ya? 3 dan 4 masih sangat mudah, insya Allah kalian bisa. Oke, nanti kita lanjut di practice 4.1 page 124 soal nomor 5 dan 6 di video berikutnya. Thank you. Assalamualaikum.